Dengan teman-teman media secara langsung dan acara ini diselenggarakan oleh Lee Management. Jadi kekangenannya yang Bang Naslim ke teman-teman media akhirnya tercipta lagi hari ini, akan pengen banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya juga buat rekan-rekan media. Silahkan nanti kalau punya pertanyaan-pertanyaan apapun terkait dengan Bang Naslim, silahkan ditanyakan di sini karena kita tidak akan ada doorstop bersama dengan Bang Naslim. Jadi inilah momennya, ngobrol barengnya, kebersamaan kita bersama dengan teman-teman media di Kopi Darat di siang hari ini. Namun sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, ada Skechers dan juga Head & Shoulders serta Plan Internasional Indonesia. Terima kasih. Jadi bersama saya Dias Danar, kita akan mulai Kopi Darat bersama Joe Taslim. Nah, tanpa berlama-lama lagi buat teman-teman media, langsung saja yang sudah ditunggu oleh teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman media sekali lagi di tengah hujan di Jakarta. Teman-teman media sudah hadir hari ini menerjang hujan di Jakarta untuk Kopi Darat bersama dengan Joe Taslim. Kita sambut, bergabung bersama dengan kita. Ini dia Joe Taslim. Yes, Bang Joe Taslim, apa kabar? Silahkan boleh duduk di sini. Yes, nanti kita akan ada sesi foto lagi buat teman-teman media yang sudah hadir. Awal banget ya, makanya ada mikrofonnya di sebelah kanan. Lalu apa kabar Bang Joe Taslim? Baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman press, wartawan yang udah datang menyempatkan waktu. Wah, saya tersambung sekali nih. Soalnya apa? Dan terima kasih sebenarnya untuk manajemen ya, manajemen yang bikin acara ini sebenarnya dari 5 tahun yang lalu pada bilang sekali kita tuh harus bikin dong populer sama teman-teman press, jangan pas mau ada film doang atau mau film doang baru undang press, tapi sekali-sekali emang harus touch base ya. Yes. Dari Kopi Darat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah support juga, ada Shoulders and Skechers, Wangsa juga pastinya yang sudah apa ya pengen ikutan juga orang-orangnya kita ngobrol sama teman-teman wartawan gitu. Yes. Ada plan juga, karena juga saya jadi bagian dari plan. Jadi aku juga bilang sama mereka gitu, oke kita ngobrol tapi aku juga mau bawa plan juga karena kita harus menyeimbangkan hal-hal yang pekerjaan karir tapi juga ada sesuatu yang harus kita sampaikan gitu. Iya. Terus aku merasa emang harus balance ya. Nanti kita akan kasih itu, tapi menariknya benar tadi Bang Jo sempat bilang 25 tahun, berarti kurang lebih bahkan tahun 2019 kita ketemu di Bang Jo Taslim waktu itu. Ya selalu ada film, kita undang wartawan, ngomongnya sekedar film doang kan. Betul. Ini ada film, tapi filmnya belum tayang, masih lama ya. Bukan soal film sih, sebenarnya aku juga mungkin boleh dibilang banyak yang bilang kok jarang muncul. Aku juga ngerasa momennya aja sih. Aku sebenarnya pengen deket sama teman-teman pers juga, pengen ketemu sekali-sekali gitu. Mungkin jangan sering-sering takutnya bosen. Tapi setelah aku kemarin baru pulang dari Toronto International Film Festival di Kanada, tuh aku 2 hari mau press luar. Jadi 2 hari itu dari pagi mau press ini, sama semua lah ngomongin soal film. Dan aku juga ngerasa kayak kok gue ini ya sama press luar Sering ketemu dia. tapi kok mau press Indonesia pikir-pikir nggak begitu banyak ya, nggak begitu sering. Jadi kesempatan ini aku merasa bahwa kalau aku udah di mau press luar udah dirujak, ya sekali-sekali dirujak di press Indonesia lah. Tepuk tangan untuk hari ini bisa bersama-sama jadinya. Jadi kita pengen juga tanya kabar tentang proyek-proyek yang lagi berjalan, yang film The Furious tentunya kemarin baru dari Toronto. Itu gimana kabarnya untuk update ke teman-teman media? Bang Jo boleh ceritakan dong. Ya, film Furious itu kemarin baru kita world premiere ya di Kanada. Hasilnya luar biasa sih, pressnya juga audiens dan juga kita dapat penghargaan ketiga kalau nggak salah. People Choice Award dan juga di Rotten Tomatoes kritik semuanya ngasih 100% secara rating. Jadi so far sangat-sangat berita yang mengembirakan, dan bukan cuma aku dan dari Indonesia juga ada Kang Yayan. Iya, ada Kang bermain di film yang dibilang international cast ya. Ada banyak banget negara, ada Jepang, ada Hong Kong, ada National America juga, ada Thailand ya, dan juga ada mainland China juga. Jadi satu kolaborasi semua orang
dipercaya oleh director yang sangat luar biasa, Kenji Tanigaki, kita mungkin director action terbaik di dunia sekarang, digabungkan dalam satu film. Jadi untuk kesempatan pertama kan, jujur aja dari kecil kan aku, ya mungkin yang anak milenial ya, kita grow up kan, kita besarnya kan banyak kan nonton film Hongkong ya. Iya betul. Zaman dulu kan Korea belum ada, Korea mana ada film Korea, tapi zaman dulu tuh kita ingat kita grow up di film Hongkong, filmnya Jet Li, filmnya Lila. Jadi aku dulu di Palembang pun grow up nonton banyak film Hongkong. Dan cita-citaku waktu sebenarnya dari kecil, walaupun sempat main film beberapa film Hollywood, tapi aku juga ngerasa bahwa suatu saat aku harus main film Hongkong nih, karena dari kecil ke film Hongkong, main film Korea Hollywood udah. Hanya kesempatan itu datang tahun lalu, tahun lalu cukup ini ya, cukup terharu ya, karena direkturnya itu sampai terbang ke Jakarta untuk ketemu. Karena aku juga ngefans sama dia kan dari dulu kan, jadi pada saat dia datang mau ngajak meeting, aku bilang Zoom aja, enggak, aku harus datang ke Jakarta gitu. Dia datang ke Jakarta, hari itu dia langsung balik, cuma mau ngajak ketemu. Dan orang-orang Jepang tuh luar biasa ya. Apa waktu itu? Nawarin kerjaannya cuma, bilangnya cuma minta tolong gitu, mau nggak bantuin saya. Aku bilang, wah ini mah ngasih kerjaan mah, kita kan harusnya kita yang audisi segala macam ya. Jadi director datang, mau nggak bantuin saya ada mau bikin film, nggak pengen kamu terlibat, mau nggak bantuin. Wah dengan senang hati ya, kabarnya kan director hebat gitu, tapi emang tata kerama, etika itu luar biasa sih. Itu padahal bisa dilakukan yang tadi Maju bilang, bisa aja lewat Zoom atau by phone gitu ya. Tapi kan dia datang ya. Datang, cuma datang ketemu 2 jam, terus dia pulang. Dan cuma untuk bertanya itu langsung, gimana rasanya Bang Jo? Aku perlakuan yang sangat luar biasa. Aku rasa kayak, aduh nggak perlu seperti itu, kan memang mungkin dia caranya seperti itu ya, approach pemain. Dan juga, ya waktu di tahun itu juga kita selesai film, jadi bilang, aku sampai terbang ke Jakarta untuk dapetin dia. Dan kalau saya terbang ke Jakarta, WhatsApp juga mau lagi. Ya makanya kan nama besar seperti Kenji Tanigaki untuk WhatsApp, sebenarnya bisa aja dan diiyakan, harus datang. Gitu, jangan kan gitu kan, disuruh casting audisi juga mau. Tapi gimana sih, Bang? Ada rasanya akhirnya gimana ya kalau gitu bilangnya, kalau sebagai penonton awam, aktor Indonesia ada di level sampai didatangi oleh direktur yang sangat luar biasa hanya untuk meminang gitu. Bagaimana rasanya gimana pada saat itu memilah rasa di dalam sini kan berkecamuk nih, masih mixed feeling gitu Bang Jo. Pastinya tersanjung dan juga bangga banget, berarti talenta Indonesia tuh di mata internasional itu kita tuh besar gitu. Jadi aku merasa bahwa ini sesuatu yang membuat semangat buat aktor muda juga, bahwa potensi kita tuh sebenarnya besar sekali. Apa kita sadari dan tetap harus rendah hati dan tetap harus kerja keras dan tidak kecil hati pastinya. Karena potensi untuk talenta Indonesia untuk jadi tidak aja di negara sendiri, tapi juga bisa keluar, bisa melambungkan nama sendiri, nama Indonesia juga sebenarnya potensi besar sekali. Seperti mungkin setelah dari 14 tahun yang lalu ya, jadi kayaknya sudah mulai kebuka pintu bahwa dunia itu melihat Indonesia negara yang penuh dengan talenta, penuh dengan orang-orang yang bekerja keras yang bisa berkontribusi di perfilman global. Yes. Seperti kita lihat di layar ini keseruan pada saat di Toronto International Film Festival kemarin ya. Jadi boleh ceritakan nggak momen-momennya nih yang ada di layar yang dilihat teman-teman media Bang Jo? Ya itu kita setelah premier ya 2 hari lah itu, setiap hari kita ketemu sama berbagai macam wartawan, berbagai macam majalah, magazine, website film, tentang filmnya. Jadi lumayan rapi dan lumayan hektik sih. Ada Collider, ada macam-macam lah. Jadi kita diundang ke IMDb photoshoot, di mana di situ semua di TV itu kayaknya semua bintang besar yang ada di dunia sekarang semua ada di sana deh. Ya di industri perfilman Asia, Amerika. Pada saat di sana kan juga satu studio ini kita ketemu semuanya, ketemu Ethan Hawke, ketemu Patrick Stewart, semuanya kayak papasan aja gitu kan, sama-sama foto kan. Tapi tetap harus jaga martabat bangsa kita, nggak boleh terlalu pilih kayak halo itu udah cukup.
Bener dalam hati kecil bocilnya pengen minta foto juga gitu kan, tapi jangan deh, kita lagi momen dari Indonesia, kita harus memposisikan kita sebagai sesama seniman ya, dan tidak lebih kecil, tidak lebih besar, tapi seimbang. Jadi itu sesuatu yang mungkin juga aku banyak pelajarin, bahwa kadang-kadang kita kan namanya juga orang baru yang sebelumnya lupa, pengennya excited dong ketemu bintang besar, tapi juga ada remnya gitu, tapi gue ngelakuin negara-negara nih, gue nggak boleh terlalu membuat juara pemain, jadi tetap harus respectful, tapi juga tidak membuat kita kecil di depan mata semua lain. Ya, situ sepakat. Tapi kita kembali ke Furious, tapi kita pengen ke Marta Kumban dulu yang sempat ramai juga beberapa minggu lalu di sosial media. Ya. Hari ini hadir kembali. Bob Simon ini kan, aduh ya benar tadi kalau bilangnya mainannya kita Gen Z pun sekarang bergenerasi jadi tahu dan lain-lain. Update terbarunya apa kalau dari Marta Kumban dulu? Harusnya tahun bulan depan, nggak tahu kenapa dari keputusan Warner Brothers, mereka melihat tahun ini mereka sangat luar biasa ya. Kita ada 7 film kalau nggak salah, terakhir itu ada yang back to back itu opening weekendnya macam rekor lah, satu tahun studio bisa nggak pernah di bawah 40 juta dolar gitu. Jadi somehow tahun ini mereka udah safe gitu loh, somehow ya. Mereka merasa tahun ini mereka udah bagus, tahun depan mereka butuh lagi. Di tahun depan mereka akan aku rasa salah satu reasonnya di push untuk musik dulu tahun depan. Tahun ini mereka udah sangat-sangat berjaya lah. Jadi ya kita sebagai teman bisa apa sih jadi depan juga nggak apa-apa gitu, karena bisa ngambil hak lagi. Tapi ya aku beruntung sih terlibat di 2 film franchise besar ini. Ibaratnya dipercaya satu film, terus kan dipercaya lagi. Ya ini sebenarnya nggak gampang sih, karena sebenarnya film-film yang live action berasal dari komik, game atau pop culture lainnya itu responsibility-nya besar, karena fans itu kan radikal semua. Kalau sampai kita salah main, salah iterasi kita salah main itu, wah dia nggak bully bukan Indonesia, Seluruh dunia kan, itu idola seluruh dunia kan. Karena kita dibully di Indonesia aja udah panas dingin ya. Kalau dibully seluruh dunia selesai loh, langsung mendingan pensiun. Tapi cukup beruntung tahun lalu 2021 ya, yang dapat Tombat sebagai karakter yang sangat ikonik, Sub-Zero bisa menerima fans seluruh dunia, menerima mensupport. Jadi pada saat di motor-motor kedua ini secara game dia transisi menjadi karakter lain, tapi dengan tetap manusianya sama, cuma secara role di game itu dia itu emang ada transformasi. Kalau main gamenya mungkin tahu ini dipercaya lagi, nggak diganti sama orang lain. Suatu kehormatan sih pasti. Kalau ini menarik ini, kalau secara personal ataupun profesional, proyek-proyek ini ada reason tersendiri ya untuk proyek Tasdem, kenapa sangat spesial untuk di 2 proyek ini, Marta Kumban dan juga The Furious. Kalau motor pasti karena aku seorang gamer ya, mungkin ada yang tahu ada yang nggak tahu. Aku tuh mungkin boleh bilang quite introvert ya, aku jarang gaul ya. Itu orangnya dari zaman dulu, mungkin pernah juga tahu aku jarang ke TV, jarang ke radio, jarang kemana-mana kecuali ada hubungan sama kerjaan dan kontak iklan atau apapun. Tapi secara pribadi aku nggak pernah, bukan nggak mau share, cuma memang merasa cukup boring gitu apa yang mau di share. Aku senang nge-share sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, sesuatu yang bisa membanggakan, yang jelek-jelek simpan sendiri aja lah. Kita aja yang tahu gitu ya. Ibaratnya ya begitulah. Jadi personal banget karena dua karakter ini kan. Jadi ya emang di Mortal Kombat karena emang game, jadi pasti bangga banget karena dari kecil mainin game ini. Tiba-tiba nggak pernah kepikiran dong anak Palembang tinggal di lorong dekat sungai gitu kan, dengan semua keterbatasannya main game juga nggak punya konsol ya, main ke rumah teman karena kita nggak punya uang, masih punya konsol. Jadi kalau temen yang punya duit kita main, boleh dong main, tapi dikasih 2 kali game nanti disuruh pulang. Kalau zaman dulu kan kita namanya apa tuh, sewa rental kalau bahasa Palembang itu ngandon gitu, ngandon main di tempat orang gitu kan, karena nggak punya Sega, nggak punya Super Nintendo. Ya kan kita kan main sekali 2 kali, udah ini udah aja gitu. Tapi ternyata akhirnya berapa puluh tahun kemudian bisa mainin karakter itu dan jadi suatu film yang ditonton di seluruh dunia. Itu kayaknya mimpi pun nggak berani sih. Dan akhirnya aja mimpi pun
nggak berani sih. Tapi tercapai juga, jadi emang nggak ada yang nggak mungkin sih saling di dunia ini, kita nggak pernah tahu ya. Ada ketegangan yang berbeda nggak saat pertama kali di Mortal Kombat yang pertama dengan berproses di Mortal Kombat yang kedua, yang seperti kita dengar tadi, karena proses bermimpi nggak berani, tapi ada dua momen yang sangat luar biasa nih. Apa rasa yang berbeda Bang Jom? Aku mentalitinya cukup unik ya, karena aku tuh kan mungkin aku mantan atlet ya. Mantan atlet itu kan aku diminta di pelatnas itu kan kita keluar Indonesia tuh melihat bangsa lain, nggak boleh ada 1% pun cium. Jadi mau ketemu Jepang, kayak mau ketemu Amerika, kayak kalau bertanding nggak ada 1% pun kita ngerasa kecil. Itu yang selalu di dalam dunia keatletan tuh kita sekali keluar untuk bawa nama bendera tuh nggak ada urusan deh, mau negara paling kuat pun gue nggak peduli, kita buktiin di matras gitu kan. Jadi semangat itu aku bawa ke film juga gitu. Jadi pada saat aku keluar, mungkin di luar, aku ngerasa seperti atlet masih itu. Gue bawa nama bendera negara gue nih, gue aktor Indonesia gitu. Jadi aku nggak pernah takut sih, ya, maksudnya nggak pernah takut untuk ketemu bersama manapun. Jadi siapa kasar terus Vin Diesel atau ya ketemu aja, tapi buat dalam hati mungkin tetap loncat-loncat, tapi sebagai representasi suatu, walaupun bukan atlet ya, aku ngeliatnya sama gitu. Iya. Gue tahu nih gue aktor Indonesia, jadi tetap nggak boleh orang bilang negara gue kecil, jadi tetap harus respectful, nggak lebih nggak kurang gitu. Membuat jadi kita sama-sama, gue seniman, gue aktor, kita main film bareng, that's it gitu. Gue nggak mau terlalu banyak ibaratnya pengen kan, kan nggak ditunjukkan gitu. Jadi pada saat main di Mortal Kombat pun karena udah kebentuk mentality itu, aku ketemu idola aku dari kecil yang sangat luar biasa, ibunya hero di sana ada kan, ibaratnya dari samurai itu dari kecil tuh mimpi pun nggak berani ketemu dia gitu. Ini kita malah adu jotos gitu. Iya, pernah hidup dan mati di proses pembuatan film. Jadi iya, dan di dalam hati lagi loncat gitu, tapi tetap pas kita sebagai seorang aktor yang profesional ya, oke, lu mainkan karakter lu, lu mainkan karakter gua, kita memberikan yang terbaik. Jadi mentality itu sih mungkin dari atlet ya, jadi banyakan memendam gitu. Tapi kalau selesai syuting selesai baru kayak, oh iya, dari kecil belum bertemu, dari pada saat pertarungan tentang karakter gua emang harus supaya nggak konsentrasi nggak berubah. Harus dijaga secara profesionalitas karena di situ sesama aktor, berarti mental yang kebuild selama proses jadi atlet. Atlet ini menarik banget. Jadi pada saat sana benar mau representatif Indonesia. Jadi mereka pun menganggap pun bukan seperti ya kalau ini ngefans nih jadinya main bareng kayak, jadi emang sesama aktor kita nih emang ada di referensa sama lah kebanggaan masing-masing gitu loh. Iya. Tapi dalam kolaborasi dalam satu karya seni itu emang luar biasanya ya. Ya itu ya, jadi kita saling menghargain. Nggak dia juga nggak ngeliat aku sebagai aktor Indonesia apaan sih ya. Itu ada sesuatu yang aku rasain kerjasama sama aktor besar di manapun. Mungkin dulu cukup banyak ya, main film di mana-mana ya. Nggak pernah satu pun pengalaman lah merasa kalau mereka udah menang Oscar kayak udah menang apa kayak pada saat kita syuting bareng tuh nggak pernah. Seniman ke seniman itu punya respect yang luar biasa sih ya. Emang oke, lu main di film, kita main film bareng, ayo kita bikin film yang bagus. Jadi aku pun nggak pernah ngerasa dikecilkan atau dibully gitu. Dan aku juga akhirnya memposisikan diriku untuk menghargai apa yang udah mereka berikan, kita kerja bareng. Ya, karena biasanya kita foto tetap sih. Tapi selesai ada itu ada lah ya, harus ada ya. Bisa dipungkir kita penggemar mereka kan. Yes, dan itu momen yang luar biasa. Kerja selesai ya udah jadi anak kampung lagi lah. Tapi selalu ada isu benar yang dibawa oleh sama Bang Jom Taslim di tiap karakternya dan juga perannya di film-film. Apalagi di yang terbaru yaitu The Furious ini ada isu terkait child trafficking, human trafficking. Ya itu boleh diceritakan Bang Jom gimana? Iya, fun fact ya, aku juga baru ngerasa deh, baru ada cukup banyak film aku berhubungan dengan interaksi dengan anak kecil ya, message buat anak kecil itu. Di Midnight Come For Us dia nyelamatin anak kecil, harus mengorbankan semuanya gitu. Di Suara Kecil Tuhan dia jadi seorang dokter anak gitu. Terus di Furious sebenarnya karakter ini seorang jurnalis
tapi jurnalis investigator yang emang masuk ke dalam kegelapan dunia gelapnya child trafficking untuk menyelamatin anak-anak yang terjebak di dalam sindikat itu. Jadi cukup menarik, dan akhirnya aku di plan juga kayak kita utamanya adalah menyediakan air bersih untuk anak-anak kita di kurang untung di NTT, contohnya di Flores yang anak-anak itu memang nggak punya air bersih. Jadi perjalanan hidup aku di karir ini emang cukup ada koneksi terhadap anak-anak, dan aku nggak tahu kenapa, mungkin kehidupan lalunya guru TK ya. Jadi atau kalau aku ngeliat sih mungkin karena aku punya anak 3 ya. Iya. Jadi aku tuh cukup sensitif. Setiap ngeliat anakku hidupnya cukup, tidurnya nyenyak, di otakku cuma satu. Aku juga berpikir anak-anak yang lain ya hidupnya kayak gini nggak ya? Jadi mungkin itu sensitifnya aku ya. Jadi setiap ada film yang ada hubungan sama anak kecil itu selalu jadi kayak oke, gue mau. Dibanding film-film yang tentang perang atau tentang romance atau tentang tapi kalau film cerita itu tentang karakternya anak kecil atau dia ada hubungan sama anak kita ya, kayak kalau mungkin punya anak 3 ya, jadi ngerasa kebapaannya dekat gitu. Berarti ini game buat para produser yang lagi melihat lagi. Kalau ngasih script, kalau cerita tentang karakter yang melawan vampir dan monster dengan anak kecil pasti oke. Pasti oke. Berarti itu udah sejak emang awal emang di plan banyak, atau memang akhirnya kebuild seperti itu dengan proyek-proyek yang datang? Gak sengaja, jadi kan pikir emang ternyata film aku ada hubungan sama anak kecilnya. Jadi emang itu keunikan yang nggak pernah di planning juga. Tapi ternyata emang selalu menarik skrip itu, dan juga aku terlibat sama plan juga pada saat itu mereka bilang mau nggak kita jadi bagian kita gameplay tentang anak-anak. Otomatis aja pokoknya kalau sudah kayak gitu otomatis ya. Mau nambah anak satu lagi mungkin. Nah itu tangan dulu mau kita tadi udah setuju juga gimana barengan sama Plan Indonesia, dan juga kita pengen menghadirkan juga dari Yayasan Plan Internasional Indonesia atau Plan Indonesia yang menggaungkan isu perlindungan anak dan perempuan. Ini adalah sebuah lembaga non-profit yang berfokus di dalam pemenuhan hak-hak anak dan juga kaum perempuan. Dan juga Bang sih adalah spokesperson dari Plan yang dikenal sebagai Friends of Plan, dan tahun ini juga sempat mengunjungi salah satu lokasi pendampingan Plan di NTT ya. Betul ya. Jadi sebelum kita undang teman-teman dari Plan Indonesia, kita mau lihat dulu, ini ada tayangan yang teman-teman media juga bisa lihat bagaimana kegiatan dari Bang Taslim bersama dengan Plan Indonesia pada saat itu di NTT. Kita lihat ini dia. Dan kamu bilang go, langsung pergi ke tempat perlindungan yang aman. Go. Beritahu ke guru, orang tua, petugas atau orang yang kalian percaya yang bisa menjaga kalian dari pelaku kekerasan. Go. Saat ini kasus kekerasan pada anak masih marak terjadi. Kita bisa pelindung buat mereka. Ayo jadi sponsor anak dan bantu satu desa jadi lebih aman buat anak-anak kita. Yes, biasa. Itu lucu juga ya. Ini kita campaign kita bikin tahun lalu, tapi tahun lalu itu juga pernah nabin jurnalis pelindungan anak-anak ini juga dapat di tahun yang sama. Jadi ya mungkin universe bekerja. Karena karakter Navin di film ini benar-benar mungkin pertama kalinya aku main film action di mana karakter ini bukan superior. Jadi dia dengan segala keterbatasannya karena dia jurnalis, benar-benar dia itu dari segi perjalanan dia dari awal sampai terakhir itu untuk
untuk anak-anak yang anak trafficking ini dia benar-benar jatuh bangun gitu. Ya karena memang manusia biasa yang seorang jurnalis itu ya. Dia bisa berantem dan dia benar-benar harus jatuh bangun, kerja keras, terluka. Jadi message-nya dapat lah. Yes. Sama seperti video barusan gitu. Yang itu dia dari Plan. Dan sekarang kita akan mengundang bersama dengan kita dari Plan Indonesia sudah hadir Bapak Sigit Wacana, Safeguarding si Child Protection Lead. Silakan dari Plan Indonesia. Kembali untuk Bapak Sigit. Halo Pak. Silakan Pak. Ya, selamat siang. Oke. Dan juga sudah ada bersama dengan kita akan menyapa Ibu Linda Sukandar selaku Director Resource Mobilization and External Plan Indonesia. Ibu ada di mana? Hayo. Terima kasih juga sudah hadir hari ini. Dan ini menarik Pak Sigit, selama tadi kita lihat ada satu universe yang bekerja tadi kata Bang Jo saat ada proses pengambilan gambar dan juga kegiatan di sana masuk juga akhirnya bersama dengan teman-teman The Furious ya Bang Jo tadi ya. Jadi ini kayak satu berkesinambungan gitu Pak. Tapi sebelum pengen tahu Pak gimana melihat Pak Sigit melihat Bang Jo masih berperan di The Furious yang juga untuk mengangkat isunya tuh child trafficking Pak dari Plan Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, apa namanya? Jadi isu child trafficking memang ini suatu isu yang besar ya, dan saya kira kita tahu saat ini Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, sekitar 80 juta ya populasinya. Dan setiap tahun kekerasan anak ini beragam. Jadi jumlahnya setiap tahun rata-rata nih ya, kalau kita lihat data dari Simponi KPPH itu sekitar 8.000 10.000 kasus. Ini yang khusus anak. Nah, untuk trafficking ini kalau kita lihat datanya dari 2020 sampai sekarang itu sekitar 1.118 kasus yang terlaporkan ya. Karena isu kekerasan terutama trafficking ini seperti gunung es. Kita melihatnya yang di ujungnya kecil di atas tapi di bawahnya gede banget. Karena memang kita nggak bisa mendeteksi kasusnya seberapa ya. Nah, kenapa kemudian kita terhubung dengan Bang Jo nih, ini menarik sekali nih. Jadi pertama, pekerjaan-pekerjaan seperti ini nggak bisa dilakukan tunggal. Kita harus berkolaborasi. Jadi saat kuncinya adalah kolaborasi. Makanya kita melihat Bang Jo sebagai seorang bapak, ya, yang pasti punya anak. Kedua, Bang Jo ini sebagai role model. Jadi ketika kita ngobrol waktu itu mungkin dengan timnya Marina, ternyata kita punya visi yang sama. Jadi isu child trafficking ini perlu kolaborasi banyak pihak, dan tentunya dengan kehadiran Bang Jo ini kita bisa memberikan satu dampak besar terhadap aksi-aksi untuk melakukan pencegahan, terutama di komunitas ya, karena kita melihat bahwa Indonesia itu punya populasi kaum muda itu besar sekali. Saat ini menurut datanya pemerintah di data KPPI ya, ada 64 juta usia 15 sampai 24. Yang itu mereka kan energinya sudah besar-besarnya nih kalau kita gerakan. Nah, dan saat ini salah satunya Planet punya jaringan namanya Planet. Jadi kita punya namanya Planet, terus ada 3.500 kaum muda dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kehadiran Bang Jo ini menurut saya satu hal yang kalau karena kita udah punya visi yang sama, tentu kita bisa ngambil peran untuk pertama mengedukasi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat kita edukasi, kaum muda kita edukasi, jadi kan lebih fokus ke pencegahan. Karena kalau kita ngomong penanganan kan cukup berat ya, dan itu spektrumnya sangat luas sekali gitu. Dan tentu ini menjadi satu peluang bagi kita semua, bagaimana anak-anak supaya tidak mengalami kekerasan. Karena bayangkan aja ya, mereka bisa tumbuh, berkembang, mereka bisa sekolah, mereka bisa hidup sehat, mereka bisa bermain, tapi mengalami kekerasan. Bahkan ada sampai ke fatal ya, beberapa kasus yang muncul misalnya meninggal, kemudian mereka mengalami trauma berat seumur hidup. Jadi mereka itu kalau sudah mengalami kekerasan, traumanya itu bisa seumur hidup, tidak bisa hilang. Dan ini sangat bahaya sekali. Bayangkan kalau kita sering ngomong Indonesia generasi emas misalnya, bayang ya, tetapi kemudian setiap tahun anak-anak kita itu mengalami banyak kekerasan, dan itu nggak bisa kita hanya plan sendiri, pemerintah sendiri, semua pihak berkolaborasi. Dan tentu kehadiran teman-teman jurnalis ini juga bisa ikut memperkuat gaungnya. Semuanya kita perluas, kita perbesar ya, sehingga setiap orang bisa berperan
sekecil apapun. Yes. Saya kira itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Bang Jo sendiri, ini adalah satu hal yang luar biasa karena dari tadi pada saat kita ngobrol, satu hal pertama yang keluar kenapa gitu ya adalah alasannya sama ini sebagai seorang bapak. Nah ini menarik ya, jadi ada hal di sini. Bang Jo gimana pada saat pertama kali bekerjasama dengan Plan di Pros untuk ikut terlibat itu gimana Bang Jo pasannya? Ya pastinya senang sekali ya, karena selain visi-visinya sama, aku tuh karena aku orangnya anak rumahan, kerja pulang, aku tuh ngerasa ada something missing gitu kan, ada sesuatu yang kurang. Aku tuh ngelakuin sesuatu. Sebenarnya boleh dibilang mungkin dari kacamata orang melihat kayaknya aku membantu Plan gitu secara mengkampanyekan tentang child trafficking dan kekerasan pada anak. Tapi sejujurnya Plan yang membantu aku gitu. Sebenarnya sesuatu yang aku merasa ada yang nggak lengkap dalam hidup aku kan. Ada sesuatu yang kosong. Oke lah, sukses, buat film dikenal dan cukup bagus lah secara karir. Iya. Tapi kenapa ada sesuatu yang kurang gitu, ada sesuatu yang kosong gitu. Dan setelah aku terlibat dengan Plan sama kekosongan itu, aku merasa hidup aku jadi lebih berarti gitu. Mungkin agak aneh gitu kalau orang berpikir tuh kalau kan udah banyak dulu sukses, masa masih kosong. There is an emptiness, aku rasa bukan cuma aku ya, tapi aku semua manusia yang dimana di sisi karir duniawi, tapi di sisi seni kita I can do something, tapi kenapa belum gitu. Jadi pada saat Plan ngajak bergabung, sebenarnya Plan yang membantu aku sih. Jadi somehow terlibat dengan Plan, aku bekerja lebih tenang gitu ya. Aku bekerja lebih baik gitu, dan aku nggak ada rasa sebenarnya something missingnya itu nggak ada. Jadi mungkin itulah ya namanya balance ya, dimana kita menerima banyak sesuatu yang baik. Kalau kita nggak keluarin itu bisa meledak sih ibaratnya sih, kalau mungkin secara manusia seperti itu ya. Jadi dengan terlibat dengan Plan, aku jadi aktor yang lebih baik dan aku jadi bapak yang mudah-mudahan lebih baik ya. Tapi berusaha untuk jadi lebih baik, pastinya itu sesuatu yang aku rasa berkat sih. Yes. Ya ditambah tadi bapaknya film-film yang bersama dengan Bang Jo Taslim ternyata yang mengangkat isu yang mirip dan sama ya Bang Jo ya. Sebetulnya jadi ini juga menjadi pemicu juga untuk ya, oh iya jadi tahu ada reason di belakangnya berkaitan dengan tadi ditunjukkan dengan data-data yang ada. Tapi aku ada pertanyaan Pak. Iya. Kan aku sebelum main film ini jadi memperdalam karakter ini kan aku banyak nonton dokumenter. Aku banyak nonton dokumenter tentang child trafficking. Jadi ada satu dokumenter yang sangat luar biasa aku nonton, terjadi di salah satu negara di Southeast Asia ya, Tenggara. Anak-anak itu nggak tahu di Indonesia terjadi enggak ya, tapi ada kejadian yang jadi sesuatu yang cukup mengagetkan dan banyak terjadi, dijual sama ibunya sendiri untuk child pornography gitu. Dan ini true story karena dokumenter kan. Jadi tim penyelamat ini masuk ke dalam daerah yang sangat nilai mungkin umum ya, di salah satu negara, bukan Indonesia sih pasti ya. Jadi anak-anak itu justru ditaruh kamera di kamar, dikasih pay per view untuk pedofilia dari seluruh dunia, nonton $20 sejam atau whatever yang nanti proses sistem itu yang menjual keluarga sendiri karena kemiskinan. Jadi aku cukup penasaran, Indonesia ini kejadian kayak gini nggak sih? Kalau itu ditaruh kamera dijual untuk orang-orang sakit lah itu untuk nonton dan mereka dapat uang akhirnya dari anak ini disuruh ya hal-hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita bayangkan lah. Di Indonesia ada nggak? Oke, ini saya kira satu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini kelihatan Bang Jo benar-benar dari hatinya. Ya, itu yang juga salah satu membuat kita jadi terhubung ya, dari hati dengan hati itu terhubung. Nah, kalau pertanyaan apakah di Indonesia ada. Teman-teman bisa browsing, misalnya anak dijual atau kata kuncinya misalnya kekerasan seksual anak oleh ibunya atau bapaknya ada. Sekarang baru tren istilah namanya cyber sex trafficking. Teman bisa klik itu pasti keluar ya. Dan kasusnya beragam. Kalau ditanya misalnya sebabnya apa, faktornya beragam ya.
Bisa karena faktor ekonomi, betul tadi disampaikan Bang Ju, karena kayak di perkotaan kesenjangannya kan ekstrim ya. Kita ngomong Kemang dengan misalnya Rungkung misalnya, nggak usah ngomong luar Jawa, Jakarta aja gitu. Itu kesenjangan ekstrim. Kesenjangan ekstrim ini menimbulkan tekanan sosial. Kita jangan melihat bahwa Indonesia itu fan-fan aja. Banyak orang Indonesia, penduduk Indonesia nggak punya rumah. Mereka misalnya nggak punya akses ekonomi, sehingga dalam keseharian mereka nggak ngerti nih mau hidup pakai apa. Seringkali itu yang dimanfaatkan oleh para ini ya, pelaku trafficking. Jadi mereka selalu memanfaatkan ketidakberdayaan orang, dan itu jadi kayak kunci untuk kontrol, mengendalikan. Begitu dia melihat satu keluarga komunitas tidak berdaya, dia masuk, bisa dengan memberikan uang, bisa memberikan dukungan, kayak misalnya, oke, kamu tiap bulan tak kasih uang untuk bayar kontrak, tak kasih sembako, tapi anakmu nanti aku bawa. Itu kasus biasa, dan itu terjadi, Pak. Kita tanya apakah ada itu. Dan teman-teman mungkin ingat ya beberapa kejadian sebelumnya, saya nggak akan sebut institusi kan, tetapi ada yang modelnya dijual secara online. Jadi orang itu tetap di tempat, tapi bisa produknya bisa kemana-mana, produk pornografinya ya, bisa ke Australia, bisa kemana-mana dan sebagainya. Dan itu nggak perlu ada orang pemindahan, nggak perlu perekrutan, artinya nggak perlu orang dibawa kemana-mana. Kalau dulu kan syarat itu kan ada perekrutan, pemindahan, penampungan kayak gitu kan. Sekarang mungkin korbannya di tengah. Dengan akses digital. Diam aja lah gitu. Itu sih. Ini kan satu keresahan yang Bang Jo rasakan ya. Dan ini berarti kalau kita lihat kita dari seorang jurnalis di industri perfilman di Indonesia, saya berdiri bersama dengan PAN Indonesia, ada keinginan lagi untuk mencegah hal-hal seperti ini dari gimana Bang Jo? Apakah buat misalkan kepikiran untuk memproduksi sebuah film dengan isu trafficking atau gimana Bang Jo di industri film? Yang merasa medianya pasti karena aku seorang aktor, masih penyuluhan ya. Penyuluhan terbaik itu sebenarnya dari film itu suatu media yang luar biasa, bisa menggerakkan opini, membangkitkan hasrat segala macam untuk melakukan sesuatu, bisa provoke lah somehow. Jadi mungkin aku merasa saudara filmmaker seluruh Indonesia mungkin ya, walaupun film-film mungkin laku gitu ya, tapi mungkin harus juga di balance dengan film-film yang storytellingnya bagus, bahwa pasti actingnya bagus, pemainnya bagus, tapi yang untuk anak mungkin harus lebih banyak yang bersifat edukasi atau mensupport pencegahan hal-hal yang emang sudah sering terjadi gitu. Jadi bisa aja gitu, dan memang mungkin ke depannya kalau aku terlibat juga pengen main film seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Kita dari tadi kita belum bertiga ngobrol, kita pengen dong teman-teman yang ada di sini ngobrol langsung dong ya kan. Sudah bersedia bersama dengan kita, jadi harus dimanfaatkan kan tadi saya bilang dan doorstop. Jadi momen ini lah yang akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk ya kopi darat lagi ngobrol, kita ngobrol bersama teman-teman media. Silakan dari Nur tanya. Ya boleh dibantu baca dari publicis dari yang mana dulu teman-teman. Sini dulu nanti berurutan gini ya, nanti baru ke belakang. Silakan Mbak, nama media dan pertanyaannya. Selamat sore teman-teman media. Halo. Selamat sore, saya Melati, saya dari Kompas. Ya. Mau tanya, ini kan kegiatannya Kak Jo tuh padat gitu ya. Sorry ini agak di luar nih, tapi saya penasaran sih kayak treatmentnya apa sih? Saya kayak vitamin atau mungkin ada kayak kesehatan kan? Yang kayak bikin tetap bisa sehat, healthy gitu. Jadi aktivitas tetap jalan. Kayaknya bagus juga kita cair tadi. Anxious aku dong kayak. Ini dia, apa yang dilakukan treatment khusus olahraga saudara gitu? Oh, kayak Pak Mati dari Kompas ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Simpel sih aku sih. Aku rasa sih satu hal yang bisa dilakukan semua orang gitu ya. Dan gratis, bukan gratis, itu sangat simpel, bisa dilakukan siapa aja, itu olahraga sih. Aku kardio.
aku lari. Tapi sekarang juga udah mulai badminton, udah mulai belajar tenis. Pedal aja. Aku dari kambing hitam, bukan kambing hitam, bukan. Pedal itu sangat menjamur, cuman nggak tahu kenapa kalau aku sih nggak kena ya. Karena kalau aku olahraga tuh yang aku cari bukan fun, yang aku cari kardio. Aku cari aku harus memacu detak jantungku mungkin harus di atas. Ya kalau dulu atlet tuh kita harus tinggi, tapi kalau manusia normal sih mungkin 170 ke atas tuh memang disentuh tuh. Detak jantung harus disentuh situ baru kita badan kita, otak kita memproduksi kayak kimia-kimia yang membuat kita lebih happy, stresnya hilang. Jadi karena di pedal itu sangat mungkin ada kardionya, cuman kan karena Fun, ya. harus double kan bagi-bagi itu ya kan, jadi nggak begitu banyak lari. Tapi kalau badminton aku main single kan, jadi kalau single tuh aku emang minta partner mainku kasih aku bola paling susah biar badan aku gerak dan detak jantung aku naik. Dan setelah olahraga biasanya apakah itu lari atau badminton apapun bentuknya teman-teman bisa lakuin, itu lebih powerful dibanding obat, dibanding apapun untuk menghilangkan kepenatan, stres, kemungkinan pikiran kita mungkin ada juga tiny depression atau itu setelah badan kita menyentuh dan setiap orang beda. Tapi kalau aku sih harus 170 ke atas, tapi benar-benar ngos-ngosan dan selesai itu clear gitu, kayak pikiran kita tuh lebih clear, berpikir lebih jernih, masalah yang harusnya besar jadi kecil gitu. Yang harusnya ada stres tentang sesuatu jadi lebih ringan, karena itu badan kita tuh luar biasa gitu. Badan kita diciptakan Tuhan ini, kita sebenarnya punya semuanya gitu untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pikiran. Dan olahraga itu salah satu yang sangat powerful. Setelah olahraga cobain ya teman-teman, kalau setelah olahraga mungkin udah tahu ya, habis lari itu selesai itu makan air putih pun rasanya luar biasa enak banget. Jadi mungkin ini sesuatu juga harus dijalankan ya untuk teman-teman seluruh itu untuk olahraga. Karena sekarang kan di zaman teknologi ini kan emang sangat gampang untuk stres ya. Karena konsumsinya kita lihat konten-konten semacam itu sebenarnya semakin banyak, semakin lama kita di depan handphone, semakin gampang juga kita untuk overloaded akhirnya kita anxiety ya, kayak cemas ya. Jadi itu mungkin di balance, tahu ilmunya, olahraga simpan, 2 jam pergi olahraga, jamin deh pegangan lebih seru ya. Tapi jangan dipegang terus gitu, jadi harus di balance lah. Jadi waktu kemarin syuting kan di luar nih, maksudnya apa gitu ya? Persiapan syuting kemarin atau persiapan khusus? Maksudnya waktu syuting kemarin kan pasti penting capek dan lain-lain. Itu pakai olahraga juga atau ada kayak kegiatan lain, misalnya selain main game ya, mungkin kayak suka masak musik ya, kalau di IG Iya, menarik juga. Kalau aku anak rumahan, kalau syuting kemarin udah pasti olahraganya semua di set karena berat syutingnya. Itu mungkin salah satu syuting terberat aku sih selama karir ya. Mungkin The Raid itu berat, The Night Comes For Us itu berat. Ini mungkin sama level beratnya. Itu ini The Furious atau The Furious. Karena Hong Kong style. Jadi perbedaan antara Hollywood sama Hong Kong itu emang, kalau mungkin boleh sedikit informasi. Hollywood itu sangat safe, jadi aktor itu nggak boleh terlalu capek, nggak boleh cedera, nggak boleh, karena mereka ada insurance yang garanti. Jadi overwork nggak boleh. Boleh bilang manusiawi, but at the same time sangat-sangat memanjakan juga gitu. Tapi itu terus dikontak, jadi kita nggak bisa gitu. Sedangkan Asia style, especially Hong Kong style, aktor harus melakukan semuanya. Jadi tim itu, jadi aktor itu kerja keras, latihan kerja keras, syuting kerja keras, dan kita harus ngelakuin semuanya. Upside downside-nya ada, kalau di Hollywood otomatis resiko cedera kecil, tapi hasil maksimal yang bisa dicapai di Asia. Karena pada saat kita melakukan adegan sendiri, kerja keras sendiri, itu gambar nggak bohong kan, ibaratnya kalau kita mengerti betul dan di ngekatnya setiap 2 detik ngekat, kita tahu tuh bukan dia gitu. Mau film mahal kali ya, mau apapun, kalau udah 2 detik cut, bukannya cut,
jalan dikit kan itu sudah pasti aktornya hanya datang pada saat mukanya kelihatan. Tapi kalau Asia, Indonesia juga termasuk sangat terkenal untuk kualitas action yang baik ya. Hong Kong, Jepang gitu. Aktornya kerjanya 3 kali lipat lebih berat. Dan jujur aku bisa hidup itu dua habitat ini karena aku mau Hollywood, aku ikutin oke lah. Tapi pada saat aku kerja di Asia, Hong Kong style atau Indonesian style, aku juga lebih senang karena kreativitas sama rasa puas, puasnya lebih banyak gitu. Yes, itu ya. Terima kasih. Mau musik musik ya? Prosesnya belum. Apa? Melepas stres. Melepas stresnya pada saat syuting kemarin. Aku tuh sebenarnya dari kecil suka musik, tapi nggak tahu kenapa takdir meletakkan aku di dunia yang baku hantam. Dari atlet baku hantam, main film baku hantam. Jadi sebenarnya dari kecil aku senang musik banget. Jadi tidak menjadi musisi nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas musik kan. Jadi aku di rumah tuh ya lengkap lah musik di rumah aku tuh, ada drum, ada gitar, ada piano, ada sekarang lagi hobi baru aku udah mix musik juga, DJ juga. Itu kegiatan-kegiatan yang membuat aku betah di rumah, satu. Kedua, ada mendapatkan apa ya, jadi kalau kita sudah di dunia action yang keras, bukan berarti kita bisa keseharian harus pukul-pukul samsak juga gitu. Iya, aku sebisa mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak sama sekali ada hubungannya sama kekerasan, yaitu musik. Walaupun terlihat seperti dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya dua hal ini saling melengkapi. Jadi kerasnya di situ, lebihnya dapat di yang lain. Tapi sebenarnya dalam dunia seni, ibarat dalam film action atau apapun, ya harus ada dua-duanya. Jadi mungkin itu satu terapi juga ya. Dan aku supaya bisa menjadi aktor tuh nggak satu dimensi gitu, tapi ada rasa juga ya, terus musik itu yang kita dapetin yang punya sensitifnya segala macam. Jadi pas berantem tuh ada rasanya lah gitu, ada manis-manisnya dikit lah. Ya dia masih lah, dia masih di gitu. Iya karena jarang keluar, jadi apa ya, bukan nongkrong sih. Jadi mereka di rumah, main musik, main game, nonton film kan. Pekerjaan aktor itu sebenarnya paling gampang sih. Nonton film aja yang banyak, lagi yang bagus, terus bikin siapa tahu kenapa dia bagus ya, kenapa filmnya bagus ya, terus kenapa filmnya jelek ya. Sebenarnya pekerjaan seorang aktor itu mungkin pekerjaan yang paling memanjakan karena kita harus nonton semua film supaya kita dapat referensi ya. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk jawabannya, terima kasih ya Mbak. Selanjutnya tadi di sampingnya ya, tapi dulu lagi baru. Nanti juga bergantung ke belakang ya, silakan. Oke, sambil nonton juga aku udah dari dunia.com. Nah, jadi pertama nih thank you banget karena aku udah ikutin dari pertama kali tayang di bioskop di Pekanbaru itu dulu sebelum masih tinggal di Pekanbaru. Terus udah gitu review pertamanya Night Comes For Us waktu pertama muncul di Netflix itu pertama kali masuk full time menjadi kerja di sini gitu. Jadi thank you banget. Buat inspirasinya demi lo kecil sampai udah gede gue keterima, thank you banget. Nah anyway balik lagi pertanyaannya kan ya. Jadi dua nih buat Bang Jo, satu buat Bang Sigit. Nah untuk Bang Jo dulu deh. Yang pertama itu soal Mortal Kombat, gimana sih pendalamannya? Karena ini karakternya beda ya, dan Sub-Zero penuh cyber alias Bihan yang jahat dikit gitu kan ya, apalagi secara stun itu gimana pertama mendalaminya, karena beda banget lagi kan jurus-jurusnya gitu segala macam ya. Terus yang kedua di The Furious itu karena kita lihat masing-masing filmnya Bang Jo tuh punya karakter sendiri, ada karakternya Gerard misalnya juga, terus karakternya Bang Timo gitu kan. Terus kalau sekarang dengan Bang Keji sebagai sutradara yang udah kayak dari Rurouni Kenshin gitu kan, sampai kemarin di Snake Eyes juga gitu, gimana rasanya kerja bareng Kenji-san itu Stunwise gitu. Nah itu tadi dua-duanya. Baik ke Mas Sigit, kira-kira kan ini udah mau dekat akhir tahun ya, jadi ada nggak sih bagian dari roadmap untuk plan yang pengen diwujudin di akhir tahun ini? Siap, terima kasih Mas Rage. Terima kasih. Bang Jo silakan, boleh dijawab. Kalau Mortal Kombat beruntungnya karena tim actionnya sama, Carl Gardner itu yang bikin yang satu, jadi chemistry kita udah kebentuk di Mortal Kombat 1 dan oke di trailernya udah kelihatan sih aku
musuh bebuyutan sama Kang Hiroyuki ya, Kang Hiroyuki Sanada, jadi Sadayana. Jadi chemistry kita di awal tuh karena udah kenal dan juga udah boleh dibilang akrab lah. Jadi yang kedua ini yang paling susah sebenarnya dalam action tuh bukan koreografi, bukan physical berantem, tapi kita berantem sama siapa nih? Ya. Nah itu berantem sama siapa itu kan harus ada chemistry di mana ya kita berbahaya ya. Kalau kita nggak percaya sama dia, nanti tendangan pukulan dia kena beneran gitu, dan dia juga harus percaya sama kita kan. Jadi dia tahu nih kita nggak bakal berusaha sengaja kenain atau segala macam. Jadi chemistry itu udah kebentuk. Ini yang kedua ini aku mulus sih, sangat-sangat enjoy. Jadi nggak, karena yang pertama yang susah sebenarnya karena jaga-jaga nih sih orangnya adaptasi di awal ya, Asuransi banyak ya sensitif nggak, marah nggak dia kayak gini. Tapi yang kedua dia udah sama aku santai banget gitu, kita udah duduk ngobrol, dia ada bawa apa makanan dari Jepang, bawa apa yang namanya itu kompresan es kalau aku capek tuh, Jepang gitu. Ya udah teman baik lah, udah kita semua kita di situ udah ngejel lah. Jadi proses yang kedua malah nggak seberat yang pertama sih. Karena secara koreografi tetap fisikal itu sesuatu yang emang ada, teman. Balik lagi kalau kita ready sih semua bisa dijalani. Terus yang kedua tadi kita ada bareng sama Genji lah sama Genji. Oh yang videonya sama Genji. Koordinasi kalau dibandingkan sama film sebelumnya gitu kan. Kalau perbedaannya Gareth Evans di The Raid itu sangat mencoba approach dia real ya, approach dia tuh grounded, real. Boleh dibilang kalau nonton Raid kan kita nggak banyak melihat akrobatik movement sekarang. Semuanya itu terlihat seperti pertarungan yang emang grounded gitu. Orang dari ya itu nggak ada yang salto lah, injek apa tendang dinding terus tendang melingkar ular juga ada gitu ya. Gareth sangat grounded. Dan Timo pun agak mirip, cuman Timo mungkin lebih stylish, tapi gambar dia tuh lebih ada pengaruh mungkin dari film-film Jepang. Sangat ini kan karakter yang desain juga sangat stylish, sangat agak surreal sedikit gitu kan, rambut putih, mata putih segala macam. Jadi Timo punya sama hampir dengan Gareth, cuma dia lebih stylish, lebih komiki gitu mungkin. Ya, nah Kompres contohnya lah, sangat-sangat keren, bajunya keren segala macam. Sedangkan Gareth kan ya udah baju polisi lah, baju penjahat ya gitu, jadi nggak ada yang jubah-jubah tuh nggak ada gitu kan. Nah, kalau si Kenji dia Jepang itu lebih kompleks dalam arti manuver. Jadi Jepang itu kalau nonton Kenshin kan kita lihat gerakan samurai teman-teman itu bisa dia dia lari itu dia meletus kayak kakinya cepet banget ya, emang pengaruh anime juga ya. Kalau nonton ini kan banyak kan emang gerakan-gerakan desain action itu sangat manuveris. Manuveris itu banyak gerakan berputar, dan jujur aja susah. Karena nanti kita harus manuver badan kita ya, yang harusnya maju ke depan ini bisa ke kiri dulu, ke kanan dulu, baru maju gitu. Jadi dia suka manuver gitu. Dan banyak kalau suatu saat nanti terus kalau tayang boleh lihat nanti film itu akan sangat beda dengan Raid dan Conference karena desain fight-nya itu kompleks, sangat entertaining pastinya dan kompleks itu. Yes, terima kasih. Tapi dalam mengerjakannya ada kepuasan tersendiri karena dengan action style tadi ya, orang yang sangat luar biasa. Iya ya. Jurusnya beda-beda. Jurusnya beda-beda jadi. Terima kasih. Mas Sigit boleh dijawab tadi Terima kasih. Terkait rombak tadi ya, sampai jenjang. Jadi pertama yang saya ingin informasikan, pertama, plan ini kita punya satu dokumen namanya Country Strategic Plan. Jadi kayak kemudian mungkin APJM gitu ya. Kita punya satu program yang kita dorong karena kita visinya tuh dampak berkelanjutan, tidak hanya 1 tahun tapi jangka panjang terkait dengan generasi yang cerdas atau educated generation, kemudian generasi yang sehat, healthy generation, kemudian empowered generation, dari generasi yang berdaya.
sama set yang resilient generation. Jadi generasi yang aman dan berketahanan lah, punya daya lenting yang kuat gitu ya. Nah, kalau sampai akhir tahun ini kita ada beberapa event besar yang mendukung tadi, yang 4 tadi ya. Yang satu, kita rencana akan ada namanya Run for Equality. Nah, ini Mbak Intan nih bos ini. Iya. Ikut sekali. Gimana? Udah ikut sekali. Iya, bagus banget sekali ya. Ada bisa cerita juga. Iya. Ya, kita punya satu apa namanya program dengan Run for Equality. Jadi itu satu bentuk kegiatan untuk fundraising, di dalamnya ada lari. Tetapi tujuan besarnya bukan larinya, bukan fundraisingnya. Tetapi kita melihat bahwa di NTT masih banyak anak-anak yang hidup untuk akses air bersih susah sekali, untuk sekolah dengan layak susah sekali, untuk bisa misalnya mereka mendapatkan apa namanya akses untuk berpartisipasi susah sekali. Sehingga apa, salah satunya ya ini Bang Joni yang berkontribusi ya. Jadi dalam waktu dekat kita ada lari di Bajawa. Mungkin kalau ada yang tertarik mau ikut silahkan. Mantap sekali. Udah nih, mau ikut silahkan. Ada di Bajawa nih satu pertandingan, ada yang pernah ke Bajawa mungkin Jalan boleh. Jawa ya. kalau lari jalan boleh. Jangan ada yang bisa panggung. Tuannya 1 kilo juga boleh, nggak apa-apa. Setelah itu digendong. Ya boleh. Jadi ada event-event tertentu ya. Terus kemudian kita punya juga platform namanya Girls Take Over. Mungkin teman-teman silakan ketik aja kata kuncinya Girls Take Over. Kita ada beberapa sudah kita lakukan bertahun-tahun ini. Jadi ini salah satu platform untuk memberikan kesempatan pada kaum muda terkait dengan leadership, terutama kaum muda perempuan. Jadi misalnya kita pernah dengan Menteri Keuangan, jadi Bu Sri Mulyani diambil alih perannya selama sehari. Jadi ada anak kaum muda dari Pacitan waktu itu, dia menjadi Menteri Keuangan sehari. Ada yang pernah menjadi Menteri menggantikan Pak Luhut sehari pernah, Erick Thohir pernah, dan banyak lagi ya, ada beberapa posisi yang diambil. Tujuannya apa? Supaya kaum muda ini merasa bahwa ketika dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, trust, ternyata bisa. Dan itu kita melihat benar-benar di luar apa yang kita bayangkan. Ketika mereka ini yang satu cerita yang menarik ya, ketika mereka dikasih kesempatan di briefing untuk mimpin rapat Iya. di dalamnya itu ada dirjen-dirjen, bisa. Mungkin nggak bayang teman-teman, tapi kalau kita ada di situasi pada saat itu dilakukan, saya sampai orang ngomong, saya dulu usia sekian masih mangkler. Ini adalah sering rapat. Iya, masih SMA kelas 1, SMA kelas 2 itu luar biasa ini. Iya. Nah nanti teman-teman kalau misalnya saat ini dalam waktu dekat ini kita dengan beberapa embassy, ada 10 embassy ya Mbak Linda ya. 5 ya Pak, saya salah ya. Ada 5 embassy yang nanti akan ada sekian kaum muda perempuan yang akan take over kedutaan duta besar. Dan mereka akan memerankan peran sebagai duta besar dalam sehari. Itu luar biasa betul. Dan dia akan merasakan dampak yang jangka panjang, dan tentunya kita berharap dari 64 juta pemuda tadi mereka akan terinspirasi. Mungkin 10, 20, 100 mereka akan membuat gerakan di komunitas masing-masing. Contohnya apa? Gerakan untuk mencegah trafficking misalnya, gerakan untuk mencegah perkawinan anak, gerakan untuk mencegah apa namanya kekerasan di rumah sekolah bullying misalnya, dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya gimana? Belakang dulu ya kita ya. Tadi ada di sini dulu nih. Tadi dulu itu. Iya. Mas Adi dulu nanti di sini. Oke. Silakan biar lebih gampang alur mikrofonnya. Silakan. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Bang Jo mau tanya dong, untuk beberapa alumni saya kan udah mulai berkarya dari kata segala macam. Itu sendiri ada niatan buat turun ke jadi sutradara atau nge-produser di film Indonesia nggak sih? Sejauh ini rencananya. Dan untuk pertanyaan kedua, memilih representatif di Hollywood itu tipsnya seperti apa sih Bang Jo untuk aktor-aktor Indonesia yang mungkin punya mimpi berkarir di luar tuh, dari representatif yang bagus tuh kayak gimana sih agar jalur karirnya tuh terjaga gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Oke, silakan. Banyak teman-teman alumni dengan udah ada di belakang layar juga terlibat. Untuk sekarang belum. Mas Adi, ya Mas Adi dari Kompas.com, terima kasih. Untuk sekarang belum kepikiran untuk jadi director atau, tapi kalau produser kreatif itu udah pernah saya lakuin gitu.
tapi terlibat di dalam kreatif doang, tidak di dalam bisnisnya. Tapi kalau untuk planning ke depannya, untuk sekarang belum, tapi kepikiran mungkin iya. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat sih, karena pengen fokus di acting dulu aja sih. Nanti kalau emang udah cukup banyak ilmu yang diserap di dalam dan di luar negeri dan sudah yakin untuk bikin sesuatu, mungkin boleh, tapi nggak dalam waktu dekat masalahnya. Pertanyaan kedua terkait tentang karir path dari teman-teman aktor yang ingin juga punya karir di Hollywood, seperti apa Bang Jan? Sebenarnya banyak sih teman-teman nanyain gitu kan, atau aktor muda juga banyak nanya. Dan sebenarnya dan banyak teman-teman aku juga bilang apakah dan aku sampai sekarang pun Iklannya kan di luar komedi semua. Mas Taslim iya nggak ada yang ngajakin komedi ya, Iya kan? bikin komedi di luar film aja. Ini iklan. Lumayan juga kan, lucu juga. Oke, menarik. Siapa kalau dari Kalau aktor Hollywood yang ingin kerjasama? aku dulu kecil itu ada kata tercetus dalam hati pengen jadi seorang aktor tuh, boleh dibilang aktor legendaris Al Pacino di Godfather 2. Jadi Godfather 2 itu film, ada satu scene di mana dia bersama istrinya ngomong. Gak tau kenapa setelah scene itu aku ngerasa kayaknya aku mau jadi seorang aktor. Jadi itu dia mungkin aktor yang melahirkan semangat aku untuk jadi seorang aktor. Dan kalau mau kerja bareng pastinya sama dia. Jadi dia sekarang juga cukup berumur ya. Dan dia mungkin main film udah jarang. Tapi kalau aktor yang aku idolakan pastinya sampai sekarang masih Denzel Washington. Pasti masih Denzel Washington. Dan kalau bisa main bareng sama dia, mungkin aku nggak mau jadi bocil lah. 4 bulan itu aku jadi bocil lah. Nggak apa-apa kalau itu ya. Itu ada pengecualian ya. Nggak apa-apa lah. Ya, dan kita doakan bersama dari Indonesia ada proyek yang akan bersama dengan Denzel Washington. Iya, kalau suatu terjadi kita mesti lagi ya. Kita bareng sini lagi. Kita ngobrolin lagi gimana perasaannya. Bukan nggak mungkin. Iya, bareng. Possibility ada, walaupun persentase mungkin 20-30% gitu, tapi mungkin aja karena Mungkin Denzel banget. main action terus sekarang. Iya. Terus yang kedua apa sih? Komedi, Hollywood tapi komedi genrenya. Pastinya mau lah, karena komedi itu sesuatu yang aku suka banget ya. Karena mungkin karena cukup stereotip, karena film aku rata-rata berlumuran darah. Orang melihat bahwa mungkin dia sangat keras dan untungnya ada beberapa iklan yang aku perankan sangat mencuci stereotip itu. Aku bisa juga konyol dan malu-maluin juga bisa gitu kan. Jadi kedepannya kalau di Hollywood ada skrip komedi pastinya tantangan lah. Yes. Karena aku suka komedi sih. Oke, dan yang berkemungkinan untuk ada di genre-genre itu ya Bang Jo ya. Itu dia, kita lihat kapan waktunya teman-teman. Sama Denzel lah komedi. Nah itu dari mana kita. Tapi aku dicitakin tuh sama dia gitu banyak film gitu. Ada amin teman-teman, amin. Jangan dicitakinnya jangan. Jangan, ya, project bareng ya. Berantem aja berdua. Terima kasih. Ada lagi silakan, masih banyak nih Kak. Boleh di sini dulu ya, berurutan dulu ya. Silakan Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Shana, silakan. Makasih Mbak Shana. Mau makasih ya tadi tanya. Mbak Shana, yang pertama masih ada 3 tadi. Ya, yang lebih suka yang mana? Yang Hollywood? multitasking nih. Iya, Hollywood, Asia, atau di negara mana yang paling puas? Dan kalau pengen ada lagi, pengennya nyoba di negara mana untuk film? Kalau pengalaman aku syuting oke, hampir semua negara ya, mungkin yang belum. Afrika pun udah syuting Warrior di Afrika kita. Korea udah, wow, hampir semuanya ya udah. Pengalaman pastinya banyak belajar, syuting di luar negeri itu kita banyak belajar. Dengan industri Korea aku belajar banyak, syuting dengan kru Afrika juga belajar banyak, Australia, UK segala macam belajar banyak. Tapi tetap syuting yang paling indah ya di negara sendiri lah. Ini bukan bias ya, cuman emang satu dekat keluarga, nggak harus jauh-jauh. Karena kalau syuting 4 bulan tuh nggak ketemu anak istri, jadi cukup berat gitu. Kalau syuting di Indonesia tuh ibaratnya fokus kita dan juga bahasa juga satu bahasa, dan juga di Indonesia gotong royongnya kuat kan. Tapi itu nggak sebias itu, tentu nggak banyak film Indonesia yang emang bikin action pun kita jarang loh. Action apa sih di Indonesia jarang banget bikin action. Dan nggak tahu kenapa ya, padahal di luar seluruh dunia ngeliat Indonesia sebagai gudangnya master action, tapi di Indonesia sendiri ini juga suatu pertanyaan yang aku juga bisa jawab, kenapa ya gitu.
Tapi kalau ada film action yang bagus di Indonesia, yang passionate, pastinya sih lebih baik ngerjain action di sini. Karena satu, semakin kita nguatin negara kita sebagai sangkarnya master dan genre action. Kedua, proses di sini lebih gotong royong, kreativitas lebih luwes lah ya. Karena di luar itu kan banyak keterbatasan, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya. Oke, kalau negara mana yang pengen dicoba lagi? Sekarang industri hampir semuanya Cuma sudah ada satu yang belum, Bollywood. Oh, Bollywood. Itu menarik tuh. Joget. Bisa sih. Kalau sudah belajar joget, bisa kan? Bisa, actionnya udah tinggal ada jogetannya. Karena habis berantem dia joget. Iya kan selalu gitu kan, panjang lagi 3 jam. Jadi polisi India, Pak. Bisa. Kalau tawaran sih kayaknya ada-ada aja gitu. Cuma Iya. memang mikir ya, kabarnya Iya. nama siapa, Iya. proyeknya apa, dan jogetnya banyak gak? Pokoknya banyak soalnya. Tapi Justru betul, banyak. right? Jangan bilang nggak pernah, jadi Iya. karena mungkin siapa tahu ya. Iya. Siapa tahu ya. Kalau ya itu mungkin satu-satu negara yang aku belum pernah coba. Kalau secara pengalaman pengen nyobain juga. Pengen coba ya. Ya siapa tahu kan Siapa tahu. sama Shah Rukh Khan, gitu kan. Amin. Amerika. gitu Iya, kan. tapi jogetnya sama Kajol ya. Tapi pasti aku bukan penjahatnya itu kan. Kalau jagoannya dia kan penjahatnya siapa pasti aku. Gak apa-apa, yang penting joget dulu lah. Ada jogetnya yang penting. Ada tips tadi buat teman-teman yang ada skill set apa sih yang harus dipunyai oleh seorang aktor tadi pertanyaannya. Pastinya mempertanyakan dulu ya, ibaratnya kan agak abu-abu nih. Orang kan menjadi aktor kan ada dua macam nih. Kalau menjadi aktor supaya terkenal atau menjadi aktor karena mencintai acting gitu. Jadi pertanyaannya dua dulu. Ya. Kalau untuk menjadi terkenal, most of the time kalau good looking lebih gampang. Ya kan, itu kenyataan lah. Enggak di sini, enggak di Hollywood, sama aja. Kalau good looking otomatis enak dilihat, kamera gambarnya enak kan agak gampang gitu. Tapi bukan berarti dia seorang aktor yang bagus gitu kan. Jadi pertanyaan dua, kita mau jadi bukan artis, selebriti atau mau jadi seorang aktor. Kalau mau menjadi seorang aktor, PR-nya banyak. Ini PR-nya banyak tuh ya seperti yang aku bilang tadi, referensi filmnya banyak. Nonton film dari 30 tahun yang lalu mau kita sampai sekarang tuh harus tahu nih perkembangan film seperti apa, dan aktor-aktor yang bagus tuh harus bisa kita tahu nih dia bagus, dia nggak bagus, dan kita tuh pengen mendapat referensi dari aktor yang mana gitu. Iya. Jadi aku juga belajar acting juga otodidak ya, tapi aku nonton film maniak sih. Dan aku kebiasaan nonton film tuh aku selalu ada scene yang bagus, aku bisa ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus aku mempertanyakan gitu, kenapa ya? Ini kok bagus banget scene-nya ya. Jadi harus ada critical thinking. Kalau bisa sekolah acting bagus, tapi di Indonesia kan nggak banyak sekolah acting. Kalau di Inggris mah drama school di mana-mana gitu. Di Indonesia kan mungkin nggak banyak sanggar acting, sekolah acting. Iya. Mungkin ada 1, 2, 3. Ada beberapa. Itu juga Jakarta, sama termuda kita. Mungkin kita ada the next Denzel Washington di NTT atau the next Denzel Washington di Papua. Kita nggak pernah ada wadahnya. Jadi mungkin yang aku bisa share, kalau emang suka acting, nonton film sebaik mungkin dan make notes. Kalau emang critical thinking itu penting sih, dan ya otomatis kerja keras pastinya sih, karena infrastruktur di negara ini belum kuat untuk memfasilitasi aktor yang kita belum temukan. Iya. Dan sebenarnya kita, aku rasa orang Indonesia sangat-sangat seni. Kita nih DNA kita nih seni loh. Terlihat dari musik kita segala macam. Cuman emang untuk acting sendiri belum banyak wadahnya gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada wadah-wadah supaya kita bisa menemukan Denzel Indonesia. Menemukan jotasip Indonesia lagi layar imigrasi. Terima kasih Bang Jo jawabannya. Thank you Mas Yana. Selanjutnya silakan isi dulu ya Mas. Ya. Iya Mas. Silakan. Halo Bang Jo, 9 atau 10 tahun kita ketemu lagi. Terakhir di produk cuci muka, waktu itu balapan sama Pasha Ungu kalau masih di Senayan City. Foto aku lari ya. Iya. Dan membuktikan bahwa Bang Jo nggak pernah tua, menolak tua nih. Waduh. Muda terus. Oke, Bang Jo ada 3 pertanyaan. Nama aku Uki dari Paragram. Halo Ki, Paragram Ki. Kenal. Jadi 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi di awal pembuka Bang Jo tuh bilang bahwasannya di red carpet The Furious itu Bang Jo tuh menjaga
image bahwasannya janganlah kita Indonesia itu representatifnya kayak wah kayak gitu terlalu heboh atau bagaimana gitu. Apa trigger yang bikin Bang Jo melakukan gitu? Apakah itu jadi beban sendiri yang Bang Jo ciptakan atau memang ada trigger yang akhirnya diciptakan seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bersama Plan, ini kan banyak masalah serius tentang anak-anak di Indonesia. Terbaru kalau Bang Jo mengikuti ada ibu yang stres karena dampak ekonomi akhirnya mengajak bunuh diri anaknya, 2 orang lagi. Nah, dengan kendaraan Plan, mungkin kalau diajak Pak, mungkin bikin roadmap di 2026, apa yang ingin benar-benar Bang Jo soroti, selamatkan, berikan himbauan untuk masyarakat di Indonesia. Itu yang kedua. Yang terakhir, sebagai pria cancer, Asik, zodiak cancer itu kan? Salah Pak. Kalau dia ngamar di Plan terima nih. Sensitivitasnya kena soalnya ya, sensitivitas. Pria cancer itu kan sensitif, teguh dengan komitmen, penyayang keluarga, humor. Bagus semua. Itu lagi sendiri kan Mas. Ngomongin sendiri nih. Tapi kalau korelasinya ke situ dengan pribadinya Bang Jo, apa sih overthinking Bang Jo sebagai aktor internasional sekarang? Ada nggak overthinking? Kalau star syndrome mungkin itu bukan seorang Jo Taslim, tapi overthinking yang bener-bener tuh kayak, wah, gue nggak bisa kayak gini nih, gue harus kayak gini nih, karena kita tahu Bang Jo tuh komitmennya sangat kuat sekali ya. Oke. Nah, itu 3 pertanyaan. Siap, terima kasih. Nah, silakan Bang Jo, boleh jawab. Yang pertama tadi seputar gimana pada saat di sana memposisikan bukan jaga image tapi kayak oke, kita ada representasi Indonesia nih. Itu mungkin karena seperti aku bilang tadi ya, karena didikan di atlet itu ya, ibaratnya dulu pelatih pembina kita tuh itu semi militer ya dulu judo itu ya. Jadi pada saat kita bawa jaket merah putih itu karena bawaan kali ya. Jadi kita udah pakai merah putih ke luar negeri, ketemu negara manapun kita sopan pasti, halo. Cuman kita harus menjaga sikap gitu, karena kita representasi orang Indonesia gitu kan. Kita kan sopan, halo apa kabar, how are you? Tapi untuk mungkin kalau bahasanya kayak pecicilan atau kayak apa ya, kayak lebay-lebay gitu mungkin dijaga, karena kan orang ngelihat kita bukan Joe gitu. Karena bendera yang kita pakai Indonesia, karena ada merah putih. Kalau aku jingkrak nggak jelas atau di depan tim negara lain mungkin memalukan, kan yang malu bukan perorangan. Jadi karena itu dibawa ke, makanya ke dalam cabang judo dan sekarang cabang acting gitu ya, kalau olahraga. Jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau ketemu aktor-aktor negara lain pun aku merasa bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga. Jangan sampai orang Indonesia gini amat ya gitu. Jadi tetap sopan, tetap baik, tetap bersahabat. Tapi mungkin kalau misalkan ketemu siapa nih, foto dong gitu kan, mungkin enggak. Karena kan dia ngeliat kita sebagai ini representasi aktor mana sih nih, anak aktor Indonesia. Jadi kita tetap tunjukin kita sopan, kita baik, tapi mungkin sebenarnya dalam hati pengen gitu. Makanya ya kalau ketemu idola gitu, cuman ada hal yang harus dijaga lah, supaya karena kita nggak bawa nama kita sendiri. Kalau kita siapapun ya diaspora Indonesia tuh kalau keluar tuh yang dilihat yang mana tuh. Ya, kalau aku buang sampah sembarangan tuh aktor Indonesia gini amat ya gitu. Jadi bukan membuat kita jadi terbelenggu, bukan sih. Jadi aku rasa itu sesuatu yang luar biasa. Yang kita ada membawa sesuatu gitu kan, itu harus kita jaga sih. Oke. Nah, yang kedua tadi, apa yang paling pengen disoroti oleh Jo Taslim di 2026 bersama dengan plan isu yang terjadi beberapa di Indonesia? Dengan banyak aktivitas plan pastinya, dan aku juga berharap kita mengunjungi di banyak tempat lagi ya. Aku rasa juga kita ke NTT, di Flores, dan aku rasa banyak di Indonesia tempat-tempat yang harus kita kunjungi juga dan kita suarakan pastinya, kita speak out. Karena di Jakarta kan sebenarnya yang kita lihat problem Jakarta gitu. Tapi sebenarnya problem Jakarta dibanding seperti aku ke NTT kemarin, mereka mandi aja pakai air yang bisa bikin kulit sakit kulit, banyak penyakit kulit. Itu setiap hari loh. Karena kita mungkin komplainnya Jakarta ya Jakarta mungkin, tapi ada
anak-anak Indonesia di luar Jakarta yang hidupnya untuk air aja, kebutuhan yang paling premier aja nggak dapat yang bersih gitu. Jadi mungkin itu harus sesuatu yang segencar mungkin kita harus, ya apakah dalam bentuk video, apakah dalam bentuk wawancara, apakah dalam bentuk, dan itu melibatkan teman-teman jurnalis juga pastinya. Walaupun jujur aja emang berita-berita seperti itu kurang menarik kadang-kadang ya. Aku ngerasa tuh kemarin waktu kita campaign plan itu, aku lucu nih, aku ngetes sesuatu kayak public study lah ya. Jadi aku tuh nggak pernah nge-post sesuatu yang aku push kan. Jadi pada saat aku nge-post di plan itu tentang keterlibatan swasta dan individu untuk menjadi orang tua asuh untuk anak-anak ini supaya mereka mendapatkan air yang bersih, aku boost. Ada yang nanya, ngapain di boost? Kemudian aku bilang, karena yang kayak gini nggak banyak yang lihat, nggak banyak yang pengen tahu. Jadi kalau hal-hal yang ya kontroversial selalu jutaan, komennya ribuan. Tapi kalau hal-hal seperti ini yang terjadi sama anak-anak kita sendiri, orang ngeliat pun kayaknya langsung di selewat aja ya. Jadi itu kayak aku ngerasa, aku ngelakuin itu sejak ngerasa hanya aku jawab, kamu tau nggak kalau yang gini-gini nggak banyak yang pengen tahu, nggak banyak yang pengen lihat. Coba kalau ada yang berantem, ada yang ya kayak gitulah, yang kayak kasus-kasus apa tuh, lihat aja view-nya jutaan gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita sadari bahwa kita mungkin lebih tertarik sesuatu yang kontroversi dibanding sesuatu yang membangun, itu di suatu kritik buat kita semua sih. Nanti spesifiknya anak di luar pulau yang tidak tersoroti ini ingin Bang Jo ini ya? Aku rasa banyak cita-cita selain bukan cuma kebutuhan primer air, banyak hal-hal lain yang harus kita bawa bersama plan, mungkin kita suarakan kembali dan kedepannya emang kita fokus ke kekerasan anak pastinya, trafficking segala macam, tapi tidak tertutup kemungkinan kedepannya kita membahas hal-hal lain juga yang berhubungan dengan teenagers mungkin di atasnya atau perempuan pada umumnya, kekerasan perempuan. Jadi misi kita banyak sih ya, pasti banyak. Dan itu mudah-mudahan kita punya puluhan tahun ke depan. Amin. Siap, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir tadi dari Pria cancer. Asaki, pria cancer, overthinkingnya apa Bang Jo? Overthinkingnya apa? Kau tahu lah. Dibalikin lah. Tapi kan aktor internasional berbeda nih. Overthinkingnya apa seorang jelas? Aku tuh overthinking yang bikin anxiety gitu ya. Apa ya, petarung itu kita nggak pernah mundur ya. Itu. Kalau ada apapun tuh aku nggak mundur. Jadi yang bikin anxiety sebenarnya di saat kalau kita tidak bisa berkontribusi lagi gitu. Jadi mungkin ada rasa takut anxiety di mana sampai kapan sih gua ngelakuin ini gitu. Jadi ya ketakutan di mana, kalau ketakutan nggak perform sih aku nggak pernah takut sih. Aku di semua karir aku dari 14 tahun lalu aku main film Hollywood sama bintang-bintang besar, aku nggak pernah satu pentas pun aku takut bahwa aku kalah sama mereka gitu. Dalam arti aku memberikan yang terbaik, tapi hasil ending ya hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi kalau takut sih enggak. Cuman 14 tahun di dunia, boleh dibilang setelah Fast and Furious sampai sekarang, dan masih cukup beruntung masih di dunia, masih bisa di Indonesia dan di luar. Mungkin overthinkingnya mungkin sampai kapan ya? Apakah di satu titik nanti gua nggak lagi bisa berkontribusi untuk film di luar? Apakah gua mau jadi guru? Apakah mau buka sanggar acting? Apakah mau ngajarin apa yang aku punya, ilmu yang aku dapat dari semua pengalaman hidupku ini di dalam action, ngajarin ke generasi muda? Jadi itu solusinya sih. Overthinkingnya sih pada saat mungkin ini udah nggak berjalan lurus lagi, apa yang harus aku lakukan? Itu sebenarnya overthinking di situ. Tapi sudah ada jalan keluarnya sih. Jadi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Berarti pengen terus berkontribusi ya? Itu sih aku mau ngembangin. Aku belum nggak bisa mungkin nggak bisa dibilang aku paling pintar, paling tahu, tapi aku punya banyak sekali pengalaman hidup berkaitan dengan genre action, dan mungkin suatu saat mungkin buka sanggar, buka workshop lah untuk aktor-aktor muda atau siapapun yang pengen. Ya ini kan ilmu kalau dibawa mati nggak ada faedahnya. Betul. Memang harus diterusin supaya generasi kedepannya ke dunia actionnya oke lah. Kita udah punya Iko, aku Kang Yaya, Gue, dan sekarang mudah-mudahan pada saat kita 50-60 tahun kan ada yang
nggak mulai dari nol kan, karena kan Iko aku kayaknya kita sudah banyak banget dapat ilmu dari lain, pemain lain. Jadi kalau kita terusin, mudah-mudahan kedepannya ada generasi Ya, udah ada kedua. jalan yang udah dibukakan oleh generasi. Itu cita-cita, masih cita-cita. Mungkin ya, kapan-kapan ya. Yes. Amin, terima kasih untuk jawabannya itu Mas. Terima kasih. Masih boleh? Silakan. Ada? Ya, silakan. Oke. Nanti ke belakang lagi ya tadi lupa. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin Bang Jo untuk bertanya. Saya Topan dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya kepada Bang Jo, untuk kesan pertama didirect oleh sutradara luar, kesan pertamanya apa? Sama sutradaranya siapa? Dan yang kedua, di mata internasional pencak silat itu seperti apa, Bang Jo? Itu aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Topan ya? Iya, Topan. Historika Film. Silakan. Pertama kali aku main film ya Fast and Furious ya, kalau untuk pertama ya, dari kamar Justin Bieber. Cukup lucu sih sebenarnya. Kalau di luar itu proses casting itu adalah boleh dibilang hampir final gitu. Jadi kalau di Indonesia sama di luar itu mungkin aku pernah ngomong ini di beberapa podcast film. Iya. Kalau di luar itu tanggung jawab aktor itu almost 100%. Jadi kalau sutradara udah memanggil kita untuk satu peran, beban tanggung jawab peran itu semua di kita gitu. Jadi dia nggak akan ngajarin lagi, nggak akan lagi ngasih tahu maksudnya kamu actingnya gini ya, terus kamu marahnya gini ya, nggak ada tuh. Kalau di luar tuh boleh dibilang itu mungkin salah satu perbedaan yang sangat cukup signifikan. Karena kalau di Indonesia kan karena kita industri kita mungkin masih terus berkembang pesat, jadi banyak breathing kita panjang, breathing kita panjang. Dan itu sangat bagus aku bilang sih, sangat dibentuk dulu yang baik sebelum syuting. Kalau di luar itu ini paling sekali pengalaman aku ya, mungkin ada beberapa yang cukup director yang cukup unik ya mungkin. Jadi leading umum sekali. Seterusnya Tanggung jawabnya dikasih semua jawab kita mau main seperti apa itu di hari pertama set itu ya dia itulah. Kalau kita mainnya jelek nggak dipakai lagi gitu. Kalau mainnya bagus ya mungkin dipanggil lagi, tapi final gitu. Ya. Jadi pada saat kita datang hari pertama take, dia ngeliat anjir gue salah milih orang nih, ya udah kelar itu bro gitu kan, ibaratnya bye gitu. Dia nggak akan gitu, besok mungkin nggak ada yang ngajak main film lagi gitu. Iya. Jadi bebannya berat sih, beban cukup berat, jadi cukup pressure tinggi. Kalau di Indonesia kita masih bisa, kita masih bisa bantu, ada acting coach, tapi acting coach boleh dibilang sesuatu yang sangat jarang gitu. Iya. Karena aktornya pun cukup sensitif, kalau bisa tersinggung gitu. Ngapain lu diajarin, gue kan seorang aktor, gue sudah belajar, ngapain lu ajarin gitu. Kayak ada, makanya aku bilang limitasi, batasan-batasan di mana departemen yang satu yang lain tuh nggak bisa saling campur gitu. Dan director pun nggak boleh ngajarin acting, sangat salah gitu. Karena lu tau kan tentang acting, gue aktor, lu director. Jadi gue yang acting kan, lu bukan aktor gitu. Jadi ada debat yang cukup sensitif di luar itu final gitu. Jadi kalau Joe, gue mau, ya gue akan dapetin Joe mainnya seperti apa, jelek, bagus, karir aku di situ gitu. Berarti tanggung jawab besar dong ya setiap diberikan peran untuk di industri film Hollywood ya. Makanya banyak juga yang cukup depresi dan stres. Setiap pekerjaan tuh bisa jadi pekerjaan terakhir. Iya, jadi ini last nih ya, ini lihat apa Jadi jadi. bintang sebesar apapun kalau dia main film nggak jalan, flop, nggak main lagi. Jadi tiap Jadi pertempurannya tuh babak final terus ya jadi. final terus. Final terus ya. Jadi banyak kan contohnya aktor yang Iya, iya. tiba-tiba dipromosikan peran utama, filmnya jeblok, hilang. Hilang bener. Ya ada lah mungkin di film yang kecil-kecil, tapi dia nggak bakal di situ lagi gitu. Jadi nggak ada pengampunan gitu. Kalau di Indonesia kan masih sangat gotong royong, which is aku rasa bagus. Iya. Jadi nggak sekeras itu gitu. Berarti mental dari nge-build dari awal atlet ngebantu banget dong dengan Ngebantu banget. kondisi kayak gitu kan. Mau mati-mati Karena di dah, tiap nggak pertandingan, iya tiap pertandingan kita kan beberapa bahkan dari mulai penyisian, quarter final, semifinal kan semuanya final kalau nggak gugur gitu. Setiap hari itu kalau di luar itu seperti final. Babak final terus ya. Jadi makanya banyak kadang-kadang kalau kita lihat drama-drama aktor Hollywood itu karena sebenarnya stresnya juga lebih tinggi gitu. Wow, oke. Dan tadi pertanyaannya adalah gimana pencaksilat dipandang di industri Internasional. film di luar? Sangat dihargai, sangat diidolakan ya. Jadi setelah The Raid 1 itu mungkin pencaksilat itu jadi bela diri yang
boleh bilang paling sensasional di mata dunia action. Yes. Semua orang banyak datang ke sini pengen belajar, semua orang meneliti si pencaksilat itu apa gitu. Sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang masih. Karena daya tarik dari sebenarnya selain film itu sangat intens actionnya, tapi kekayaan budaya pencaksilat itu yang membuat itu juga jadi sesuatu yang apa sih ini? Iya. Ini bukan kungfu, ini bukan muay thai, ini bukan karate, tapi kok lebih indah ya, tapi juga mematikan gitu. Jadi sampai sekarang masih sih, aku masih ngerasain sih orang yang mengidolakan pencaksilat. Siap. Terima kasih untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan terakhir tadi yang sudah pegang mikrofon, silakan Mas, boleh berdiri dan pertanyaannya. Sore, saya Abdu dari Antara. Abdu. Ya, silakan Mas Abdu. Mas Jo, kita kan melihat Mas Jo ini kan sebagai legend lah gitu ya. Living legend. Cancel. Ternyata keponakannya juga mengidolakannya ya. Nah, apakah ada persiapan regenerasi khusus nih bagi keluarga Taslim Mania nih? Yang kira-kira mungkin Mas Jo kira-kira untuk anak generasi muda kita ya apa gitu yang mungkin disiapkan, terus boleh nggak sedikit lagi diulas soal The Furious. Enggak, yang karakter yang diperankan di Mortal Kombat 2. Nob Saibot. Iya. Nah, bisa nggak? Nah, itu kira-kira kalau dulu S kan yang sekarang ini seperti apa gitu? Iya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Silakan Mas Jo. Milo ya namanya. Milo Taslim. Milo ya, itu ponakan aku. Ponakan Milo Joko kemarin. Dari siapa tuh namanya? Abdu, makanya ya, dia. dari Antara. Antara. Thank you. Kalau aku sih nggak ada encourage anak atau ponakan penggaris terus untuk melanjutin ya. Iya. Karena aku juga sebenarnya orang pertama di keluarga ibuku dan keluarga bapakku yang di dunia seni. Jadi orang pertama. Jadi emang harus berjodoh. Tidak ada nepotisme di sini. Jadi harus berjodoh. Kalau dia emang berbakat dan dia mau kerja keras, ya silahkan gitu. Ya. Tapi juga nggak akan ada. Aku rasa juga karena aku juga memulai semua ini dari nol dan dari proses yang keras ya. Proses yang lembut tuh nggak akan menjadikan dia aktor yang baik pasti. Jadi kalau dia mau dan mau sustain jadi aktor dan jangka waktu lama, nggak boleh lembut, harus keras. Jadi pada saat dia sudah menjadi, dia akan lama gitu. Nggak cuma jadi 2 tahun terus hilang gitu. Iya. Itu karena biasanya terlalu gampang. Jadi harus kalau mau anak atau ponakan, aku juga di mana juga mau gitu misalnya audisi. Jadi proses sendiri, jadi mau pergi sendiri. Kalau nggak dapat pun kau harus terima kasih. Kenapa? Jadi kau belajar sesuatu di situ. Dan itu proses audisi itu proses pembelajaran. Dan dia cukup beruntung lah dia dipercaya sama Joko jadi main di situ. Jadi tetap proses keras itu adalah proses terbaik. Ini anak milenial sama kita dibesarkan dengan Yang kedua tadi gimana Nob Saibot seperti apa? Kalau Sub-Zero itu kan dia ninja S ya. Tapi transformasi dia setelah dia dikalahkan Scorpion di film MK1 kan dia Scorpion kan dibunuh sama dia dulu tuh di awal-awal film kan. Dia Scorpion masuk ke dalam namanya tuh Netherrealm gitu kan, nerakanya para petarung. Dan Scorpion dibangkitkan sama seorang penyihir gitu. Jadi seorang Scorpion. Nah gantian nih si Ninja S ini secara lore ini bukan spoiler saya udah di lore-nya sama. Setelah dia dikalahkan si satu sama nih sama si Scorpion di akhir film MK1 dia juga masuk ke Netherrealm. Nah si penyihir itu somehow culas aja lah dia, orang sudah diadu terus sampai kapanpun. Jadi dia dibangkitkan juga, tapi pas saat dibangkitkan si Sub-Zero ini ada darkness di dalam dia gitu kan. Jadi darkness ini somehow take over diri dia dan skill dia gitu. Dia menjadi seorang ninja bayangan. Jadi karena kan dia sebagai Sub-Zero kan dia membunuh begitu banyak orang. Jadi darkness-nya itu somehow take over dia sebagai seorang ninja S. Jadi dia menjadi seorang dengan kekuatan yang berbeda. Kekuatannya dia bayangan.
Lebih sakti lah mungkin. Lebih sakti dari mungkin Senjatanya celurit gitu kan. Ini orang Madura deh. bisa jadi. Senjata celurit. Bener, ya, itu dia ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bang Jonas Bang. Ini kayaknya memang mesti sering kita lakukan ketemu dengan teman-teman media, ngopi darat, ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Makanya tadi kalau main sama Denzel, Iya. kalau kita keluar, Kita bikin lagi kayak gini ya. Siap. makanan pokoknya Kita amin itu. siapa tahu. Amin, 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 amin. Benar, benar. Iya, dan semoga dalam waktu dekat ya kita dapat kabar itu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kabar tadi bareng Denzel dan Mudah-mudahan amin dulu. terakhir, Bang Jo Taslim ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman media setelah Kopi Darat bersama Jo Taslim hari ini? Silakan. Aku terima kasih banyak teman-teman semuanya udah datang nyempetin waktu. Pastinya ini ternyata indah ya kayak gini ya. Nggak tahu kenapa sih ya. Aku jujur aja suka sih. Iya. Aku suka kayak ngobrol tapi kayak nggak terlalu formal, bisa kayak santai gitu. Mudah-mudahan kita bisa lakuin lagi ya. Amin. Kalau ada kesempatan ada sesuatu yang aku mau share dibanding diarahin sama PH atau segala macam, mendingan yang manajemen aja yang bikin. Iya. Jadi supaya lebih santai, bisa ngomong apa aja. Dan pertanyaan juga nggak terbatas mau ngomongin apa. Terima kasih banyak teman-teman sudah datang. Apa ya? Mudah-mudahan kita ngopi darat lagi ya. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan akan ada Kopi Darat bersama Jo Taslim lagi ya. Sekarang kita akan